warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, siapa ketua kelasnya? Pimpin dulu doa ya. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Nah, baik, sekarang absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Jaka, Bu. Jaka kenapa? Sakit, demam. Oh, yaudah, kita doakan saja semoga cepat sembuh ya. Ya. Nah, siapa lagi yang tidak hadir? Tidak ada lagi, Bu. Oke. Baik, ada yang sudah baca-baca mengenai materi yang akan dipelajari hari ini? Belum. Nah, bagus ya yang sudah. Nah, materi yang akan dipelajari hari ini yaitu mengenai bahan-bahan psikotropika dengan submaterinya yaitu bahaya penggunaan senyawa psikotropika. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat mengenai pelajaran pertemuan kemarin? Sistem regulasi, Bu. Iya, betul sekali. Jadi pada pertemuan minggu kemarin kita membahas mengenai sistem regulasi. Nah, kira-kira apa ya hubungan antara sistem regulasi dengan bahan-bahan psikotropika yang akan dipelajari hari ini? Penggunaan psikotropika dapat memengaruhi sistem regulasi, Bu. Psikotropika berbahaya untuk sistem regulasi kita, Bu. Betul sekali. Nah, jadi bahan-bahan psikotropika ini apabila disalahgunakan akan mempengaruhi sistem saraf kita. Nah, jadi kalau misalnya disalahgunakan akan berbahaya bagi sistem saraf yang kita miliki. Nah, kemudian manfaat dari mempelajari materi ini yaitu kita bisa tahu bahaya apa saja yang mengincar kita apabila kita menyalahgunakan bahan-bahan psikotropika. Nah, baik, sebelum memasuki materi, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis psikotropika dengan benar. Peserta didik mampu menganalisis hubungan penggunaan senyawa psikotropika dengan sistem regulasi dengan benar. Peserta didik mampu menganalisis bahaya penggunaan senyawa psikotropika terhadap kesehatan diri dengan benar. Peserta didik mampu menganalisis bahaya penggunaan senyawa psikotropika terhadap lingkungan dengan benar. Dan terakhir, peserta didik mampu melakukan kampanye narkoba di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Nah, Ibu punya sesuatu untuk kalian. Perhatikan gambar ini. Nah, sebenarnya apa sih hubungan orang-orang ini dengan materi yang kita pelajari hari ini? Mereka pengguna narkoba, Bu. Betul sekali. Nah, jadi orang-orang ini tuh merupakan pengguna narkoba. Nah, ada yang tahu tidak jenis narkoba apa yang dipakai oleh mereka? Tidak, Bu. Nah, jadi mereka itu ada yang menggunakan ganja, ada yang menggunakan sabu, dan ada yang menggunakan ekstasi. Nah, ada yang tahu tidak perbedaannya di antara ketiga jenis itu apa? Ganja sebagai obat depresan yang alamiah berasal dari tanaman, sabu sebagai obat stimulan yang biasa disebut dengan metamfetamin, ekstasi sebagai stimulan yang berbahan kimia sintetis. Baik, terima kasih ya jawabannya. Nah, selanjutnya ada gambar ini. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan orang ini? Efek samping dari pemakaian metamfetamin. Wajahnya tampak tua dan suram karena pemakaian metamfetamin. Betul sekali. Nah, jadi orang ini itu menggunakan metamfetamin. Nah, metamfetamin ini adalah obat-obatan yang bertindak sebagai stimulan sistem saraf pusat dan sifatnya ini sangat adiktif. Dan gambar ini merupakan salah satu efek samping penggunanya. Karena bisa mengganggu sistem saraf, maka akan berpengaruh terhadap fisiknya juga. Apalagi perilakunya bisa bertindak dengan agresif
dan cenderung untuk melakukan kejahatan. Nah, jadi sebenarnya apa sih psikotropika itu? Nah, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, sebenarnya pada awalnya obat-obatan ini digunakan pada bidang medis untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, tapi tidak membuat efek penyembuhan. Nah, jadi psikotropika ini memiliki 4 golongan. Golongan pertama yaitu psikotropika dengan potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya ada LSD ataupun ekstasi. Nah, kemudian dari golongan kedua ini adalah psikotropika dengan tingkat ketergantungan cukup tinggi. Contohnya yaitu metamfetamin, amfetamin, dan fenitain. Kemudian ada golongan ketiga. Nah, golongan ketiga ini psikotropika dengan tingkat ketergantungan yang sedang. Contohnya ada mogadon, buprenorfin, dan amorbital. Kemudian ada golongan keempat. Golongan keempat ini psikotropika dengan tingkat ketergantungan yang rendah. Contohnya ada pil koplo, sedatif, diazepam, dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya apa sih efek yang ditimbulkan dari psikotropika ini? Nah, efek-efeknya itu diantara lain menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku disertai dengan timbulnya halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan, dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi bagi para pemakainya. Nah, sebelum dilanjutkan ke materi selanjutnya, nah di sini duduknya apa sudah berkelompok? Sudah, Bu. Nah, bagus ya. Nah, sekarang Ibu beri kesempatan untuk mengidentifikasi beberapa pertanyaan dan kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut dituliskan di dalam LKPD ya. Iya. Apakah sudah selesai membuat pertanyaannya? Sudah, Bu. Nah, bagus ya. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut jawab di tabel selanjutnya ya di LKPD. Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan melihat referensi-referensi seperti buku pegangan yang kalian pegang ataupun Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 ataupun dari internet dan sumber-sumber lainnya yang relevan mengenai bahaya penggunaan senyawa psikotropika. Di LKPD kan terdapat pertanyaan-pertanyaan ya, ada 4 nomor. Nah, 4 nomor itu silahkan diisi ya. Ya, Bu. Apakah sudah selesai mengisi LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, bagus. Sekarang siap kelompok mana yang ingin mendiskusikannya ke depan? Bagus, kelompok 2, ayo silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari LKPD. Nah, terima kasih ya kepada kelompok 2 telah menyampaikan hasil diskusinya. Baik, bisa diberi tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, bagus, sebenarnya kelompok 2 ini sudah hampir benar, tapi ada yang perlu dikonfirmasi lagi. Nah, jadi sekarang kita akan bahas bersama-sama LKPD-nya ya, pertanyaan-pertanyaannya. Nah, nomor pertama. Nomor 1 itu ada jenis psikotropika. Nah, yang termasuk obat stimulan itu ada apa saja? Contohnya? Kafein, kokain, ganja, dan amfetamin. Betul ya. Nah, efek yang ditimbulkannya apa sih? Obat stimulan yang bisa memberikan rangsangan kepada syaraf sehingga bisa menimbulkan efek lebih percaya diri.
Nah, kemudian ada obat depresan. Ada apa saja? Kanabis, alkohol, sedatin, magadon, madrax, barbiturat, valium, dan pil BK. Nah, efek yang ditimbulkannya itu apa? Obat depresan yang bisa memberikan efek yakni kerja sistem saraf berkurang, menurunnya kesadaran, dan mengantuk. Nah, kemudian ada obat halusinogen. Apa saja? Lisarcik acid, dietilamid, psilocybin, marijuana, dan mikralin. Nah, efek yang ditimbulkannya apa? Obat halusinogen yang bisa menimbulkan halusinasi, yakni mendengar atau melihat sesuatu yang tidak nyata. Nah, selanjutnya nomor 2 ya. Nomor 2 itu pertanyaannya, psikotropika merupakan zat atau obat alamiah atau sintetis yang bukan narkotika, yang bersifat psikoaktif dan berpengaruh pada susunan saraf pusat. Contoh dari psikotropika yaitu salah satunya adalah alkohol. Meminum alkohol dapat mengakibatkan tak sadarkan diri atau mabuk. Kenapa ya hal tersebut bisa terjadi? Nah, sebenarnya saat berada di otak, alkohol ini bekerja pada salah satu bagian yang disebut nukleus accumbens. Nah, area ini terletak di bagian tengah otak dan bagian yang berkaitan dengan memori. Alkohol kemudian melepaskan dopamin pada nukleus accumbens. Ini menyebabkan orang merasa lebih tenang dan lebih baik. Alkohol menghentikan komunikasi dan pergerakan bahan kimia antar reseptor dalam otak. Nah, hal ini menyebabkan otak bekerja dengan sangat pelan. Alkohol menekan saraf dan otak, sementara saraf mempengaruhi hampir semua fungsi tubuh. Nah, jadi alkohol yang cukup banyak akan membuat orang tertidur atau muntah. Nah, kemudian selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ini ada pertanyaannya yaitu penggunaan ekstasi dapat menyebabkan halusinasi, ketergantungan, dan berakhir pada kematian. Selain itu, jika ekstasi digunakan secara berlebihan, dapat menyebabkan kegilaan. Analisislah permasalahan tersebut mengenai bahaya dan dampak ekstasi bagi kesehatan. Nah, sebenarnya dampak dari ekstasi ini bisa merubah struktur dan fungsi otak, berkurang kemampuan berpikir dan motorik, hilang ingatan, perilaku menjadi agresif, suasana hati terganggu, timbulnya masalah kesehatan, dan turunnya berat badan. Nah, masih banyak lagi efek-efek samping dari ekstasi. Kalian bisa cari sendiri ya. Tadi juga yang dikatakan kelompok 2 itu sudah benar kok. Nah, kemudian selanjutnya nomor 4. Nomor 4 ini pertanyaannya, psikotropika tentunya berpengaruh terhadap kesehatan. Tetapi selain kesehatan, juga berpengaruh terhadap lingkungan sosial serta masyarakat. Salah satu contoh dampak bagi lingkungan adalah antisosial dan meningkatnya kejahatan. Bagaimana pendapatmu mengenai permasalahan tersebut dan berikan solusi agar tidak terjadi penyalahgunaan zat psikotropika tersebut? Nah, pendapat ini sudah disampaikan oleh kelompok 2 ya tadi. Nah, kemudian cara pencegahan untuk terjadinya penyalahgunaan zat psikotropika ini yaitu diantaranya bisa dengan kampanye anti penyalahgunaan psikotropika, pendidikan ataupun pelatihan seperti kita saat ini ya, belajar mengenai bahaya penggunaan psikotropika gitu. Kemudian bisa ada juga kegiatan masyarakat yang positif, kemudian promosi hidup sehat dan menciptakan lingkungan yang sehat juga. Nah, sudah ya pertanyaan-pertanyaan di LKPD telah Ibu jawab. Nah, kemudian ada pertanyaan yang lain tidak? Tidak, Bu. Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Baik, siapa yang ingin menyimpulkan? Psikotropika adalah obat yang memberikan efek pada sistem saraf pusat sehingga merubah perilaku kita, dan apabila disalahgunakan akan berbahaya bagi tubuh kita. Bagus ya, benar sekali. Nah, jadi psikotropika ini merupakan zat atau obat yang bisa mempengaruhi saraf penggunanya dan bisa juga mempengaruhi perilaku penggunanya. Nah, psikotropika ini terbagi menjadi 4 golongan, yaitu ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Kemudian ada juga yang terbagi menjadi sebagai obat depresan, obat stimulan, dan obat halusinogen berdasarkan efek yang ditimbulkannya. Nah, mungkin cukup sekian dari penyampaian hari ini. Nah, untuk minggu depan silahkan baca-baca saja ya mengenai dampak penggunaan senyawa psikotropika pada lingkungan masyarakat. Nah,
Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.